Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahu akbar. Ini kita berada di lantai 2 Rumah Quran Al Jauhar Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, meskipun mungkin dengan ya keadaan yang baru ala kadarnya, tapi alhamdulillah ini dari 2019 kita bisa menggalang dana kepada umat, kemudian menerima santriwan santriwati. Sampai 2023 ini santri kita sudah berjumlah 140, mulai dari usia atau golongan kober ya, kelompok bermain, TK, kemudian SD dan SMP. Ya, mudah-mudahan dedikasi kami ini atau amal yang mungkin masih sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat mungkin ini juga ya masih dengan ala kadarnya ya. Ini karena memang banyak burung-burung, banyak juga kelelawar ya yang bersarang di sini, sampai kemudian yang mengganggu kenyamanan anak-anak untuk belajar. Termasuk plafonnya juga memang ini belum kita pasang ya, karena memang keterbatasan dana. Ya seperti inilah suasana kami mengajar di sini. Kegiatan belajar mengajar kami di Rumah Quran Al Jauhar Punggur ini. Bagi para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mungkin ingin ya memberikan titipan dari hartanya kepada kami, bisa langsung calling via WA atau telepon kepada saya pribadi ya, selaku mudirnya atau ketua ya di Rumah Quran Al Jauhar ini. Mudah-mudahan harta Bapak Ibu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih banyak, lebih barokah, dan juga akan bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Ini kami sekarang berada di lantai 2, yaitu ruang belajar khususnya kelas Abu Bakar As-Siddiq dan kelas Utsman bin Affan, Rumah Quran Al Jauhar Punggur, tepatnya di Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam sesi yang ketiga ini, ya sebagaimana kita semuanya menyadari bahwa setiap ibadah-ibadah kita ini tentunya perlu ada motivasi. Karena terkadang kalau ibadah kita ini seolah-olah terasa hambar, apalagi kita tidak jelas siapa yang akan kita contoh. Tentunya yang pertama kali jadi contoh adalah Rasulullah, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sebagai generasi salafus soleh, dan juga ulama-ulama kita yang sudah berjuang, berjibaku, yaitu di dalam mengajarkan, memperjuangkan ya din Allah Subhanahu wa taala ini. Sampai detik ini kita berada di tempat ini dalam keadaan Islam. Berbicara tentang Ramadan, ini sungguh sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan. Bukan hanya perbincangan, akan tetapi menjadi sebuah amal kebaikan yang berkumpul di dalamnya berbagai bentuk keutamaan-keutamaan. Nah, kalau kemudian kita bertanya, bagaimana sih orang-orang terdahulu itu? Bagaimana sih Rasulullah? Bagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh? Mereka memanfaatkan momen baik yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada mereka, khususnya adalah bulan Ramadan. Maka ini saya memiliki berbagai bentuk tips-tipsnya ya. Jadi mereka ini ketika mereka di bulan Ramadan, pertama mereka menyambutnya dengan sukacita, dengan berbagai bentuk kebaikan dan harapan-harapan mereka supaya berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan yang lalu, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan 6 bulan yang lalu mereka sudah mengharap itu. Kemudian apa ketika yang mereka lakukan ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan? Maka mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada ya, mungkin kita sangat sudah tidak asing lagi di telinga kita bagaimana kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau bisa menghatamkan Al-Quran, dan ini juga bagian dari bulannya Al-Quran,
yaitu bulan Ramadan, sampai 60 kali beliau khatam Al-Quran selama 1 bulan di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita sudah 1 juz saja mungkin dalam sehari, ya dari mulai kemarin Ramadan pertama, kedua sampai ini yang ketiga, untuk kita bisa menghatamkan 1 juz saja dalam sehari di dalam bulan Ramadan ini, karena 1 huruf 10 kebaikan di luar bulan Ramadan, akan tetapi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka banyak yang berlomba-lomba bersedekah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam bahasa hadisnya itu adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Dan Nabi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, ya. Bahkan bahasanya infaknya beliau, sedekahnya beliau melebihi dari angin yang berhembus yang kita rasakan kesegarannya, kesejukannya ke dalam sekujur tubuh kita. Dan tidak lupa untuk kita melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah bagian dari persatuan umat. Disitulah kita disatukan, disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita cahaya-cahayanya supaya umat ini kuat. Dengan apa? Kita bersama-sama, yaitu di dalam sholat tarawih. Demikian sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit kisah, sekelumit penjelasan tentang bagaimana sih Ramadan orang-orang soleh terdahulu, yaitulah yang dapat menjadi gambaran bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.